Mereka membangun saluran air yang tanpa henti mengalir. Tapi mereka tak mampu menghentikan racun yang ikut mengalir di dalamnya. Sebuah peradaban yang tumbuh karena kejeniusannya perlahan hancur karena sebuah kesalahan yang tak terlihat. Inilah makna sejarah. Kita mengungkap sejarah untuk menemukan makna. Oke, Mas Rudi. Di segmen kisi-kisi sekarang, apa yang mau kita bahas nih untuk episode berikutnya? Kita sudah menentukan tema ya untuk episode ke depan, seminggu ke depan ini. Ya ini tentang membahas sebenarnya 3 apa 1 sih ini? Tapi ini menarik loh ini. Iya. Jadi satu wilayah, tapi mereka mengalami 3 kali transformasi bentuk pemerintahannya. Iya. Menarik loh. Dan dimulai sebelum Masehi, mereka juga sempat mengalami kejayaan di tahun-tahun sesudah Masehi. Dan sampai sekarang warisannya itu bisa kita saksikan, masih sering kita pakai lagi. Masih kita pakai? Masih kita pakai warisan-warisannya. Contohnya? Bahasa Latin dari tanaman. Bahasa Latin? Ya, kalau kita main-main kan selalu pohon tuh ada bahasa Latinnya. Oh iya, betul. Ya kan, terus binatang-binatang ada bahasa Latinnya. Iya, semua. Itu yang bisa kita secara sadar nggak sadar ternyata warisan dari zaman dulu itu. Kedua, sistem hukum. Sistem hukum Kita masih pakai. Pembagian kekuasaan. Hukum kita, bentuk pemerintahan kita apa? Republik ya. Itu dari dia. Sistem penanggalan juga ya, kalender. Nah, ini menarik nih. Kalender itu yang kita pakai kan sekarang Gregorian ya. Ternyata dalam menentukan bahwa kalender Gregorian dipakai itu menarik. Ada beberapa cerita sampai akhirnya ditentukan kalender yang kita pakai. Dan fakta menariknya sebenarnya tuh bulan pertama itu bukan Januari. Januari itu bulan pertama loh. Bulan pertama adalah Maret. Bulan pertama Maret, kedua April, ketiga Mei, keempat Juni, kelima Juli. Itu juga ada maknanya. Juli itu adalah pemberian nama penghormatan terhadap salah satu kaisar di zaman itu yang mau kita bicarain. Agustus sama itu juga. Oktober bulan ke-8. Makanya kalau bahasa Latin Okta ya. Okta kan 8 ya. 8. Yeah. September September itu 7. September, ya. Oktober ya kan. Desember ke-10. Ke-11 Januari, ke-12 Februari. Ke-12 itu bulan yang disebut Tumbal. Jadi ceritanya menarik sih ini. Bulan Februari ini katanya ya menurut catatan sejarah bulan di mana nggak bagus ya, bisa dikatakan bulan yang tidak bagus. Menurut legenda atau catatan sejarahnya itu bulan Februari itu digunakan sebagai ritual bagi arwah-arwah yang sudah mati saat itu. Ritual kematian. Iya. Dan kenapa kok hanya 28 sama 29? Yeah. Kok nggak lain? Yang lain kan 30 31. Dan ternyata halo Ade. Lo nggak apa-apa lo Dek mau lewat ya. Kedatangan Elsa. Ya, oh iya benar Elsa. Frozen. Jadi gitu. Bulan Februari itu ternyata menyumbangkan beberapa harinya untuk ke Juli dan Agustus. Berarti mereka mengambil bulan untuk dipindahkan. Lucu ya. Jadi itulah pokoknya warisannya, penanggalan yang masih kita pakai, sistem hukum yang masih kita pakai, bentuk pemerintahan republik masih kita pakai, arsitekturnya juga banyak yang ngikutin. Belum lagi bahasa ya. Bahasa Latin seperti negara-negara di Eropa, Spanyol, Perancis, Portugis itu kan pakai bahasa dari mereka juga. Jadi kita bahas apa untuk episode depan? Kita pada episode kali ini akan membahas tentang Romawi. Wow. Ya, jadi kita kan tadi nyebut 3 tuh. Jadi sejarahnya itu memang mereka mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan. Yang pertama apa Mas Rudi? Kerajaan yang pertama. Yang kedua itu dia ganti ke republik. Kan agak lucu ya dan unik juga nih. Kok bisa sih dari kerajaan ke republik? Monarki ke republik. Nah, itu gimana tuh? Dari republik kemana lagi? Ke
kekaisaran. Itu lebih aneh lagi. Di republik itu kan iklimnya bebas ya. Ya. Iklim bebas artinya demokrasi itu udah jalan. Kok mau lagi balik ke bentuk Kaisar. pemerintahan Yang absolut tunggal, kekaisaran? Itu benar-benar nggak habis pikir ya. Nanti kita coba ngobrolin di sini. Dan tapi juga menariknya waktu dia berbentuk kerajaan, Wikan, Ya. itu kan dimulai sejak tahun 753 sebelum Masehi, Sebelum Masehi, betul. sampai 509 ya. Setelah Masehi apa sebelum Sebelum. Masehi? Sebelum Masehi ya? Sebelum. Yang kerajaan ya? Kerajaan, Ya, kerajaan ya. Romawi itu sebelum Masehi. Mm. Baru disusul Republik 509 sampai sekian, sebelum juga ya. Barulah mulai kekaisaran sampai pada setelah Masehi. Nah, menariknya di kerajaan ini umumnya itu kan kerajaan itu kan dinasti ya. Ya. Bapak ke anak, Ke anaknya lagi. anak lagi. Satu garis keturunan. Satu lah, garis. biasanya. Mereka enggak. Oh enggak ya. Mereka enggak. Berarti- Mereka itu ada. Jadi seorang raja dipilih oleh ada satu lembaga yang majelis gitu ya. majelis senat, Senat namanya, ya. Ya, ya. yang menentukan oh rajanya nanti si ini. Hmm, Jadi senat itu harus bangsawan. bangsawan. Mereka menentukan. Jadi rajanya itu belum tentu berasal dari bangsawan, walaupun bisa. Tapi ada juga raja yang justru datang dari rakyat biasa. Ada juga itu. Ada juga. Keren juga nih sistemnya. Lebih demokratis ya. Lebih demokratis daripada padahal raja. Tapi ginilah, itu kita bicara tentang Romawi. Hmm, Nanti di episode ke berikutnya ini hmm, kita bagi jadi 3 part ya. ya. Part pertama kita bicara tentang kerajaannya. Di part keduanya kita bicara tentang republiknya. Part ketiga kita bicara tentang kekaisarannya. Tapi yang kemarin minggu lalu yang kita obrolin kan Utsmania. Utsmania. Utsmania itu ternyata mengambil alih dari kekaisaran Bizantium. Bizantium ya. Ya, Bizantium. Romawi Timur ya. Romawi Timur. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba awal apa yang mungkin tidak terceritakan di episode nanti, karena ya bayangin lah mereka 1000 tahun tapi kita rangkum dalam beberapa menit kan sulit ya. Susah, nggak masuk muat, akal, nggak muat. nggak muat. Paling kita mulai dulu dari pembentukan Romawi itu sendiri. Ayo Ikan, menarik loh ini. Ya. Gimana kok bisa muncul Romawi, kemudian satu klub sepak bola AS Roma logonya serigala. Nah itu sangat menarik nih. Kita setelah membaca catatan sejarah ini, ternyata kenapa alasan serigala ini dijadikan simbol kota Roma terutama. Karena ternyata sang pendiri kota itu sendiri, Alkisah diceritakannya itu dia diadopsi oleh serigala betina ya. Iya kalau nggak salah begitu Iya. ceritanya. Romulus dan siapa-siapanya? Remus. Remus ya. Mereka iya. saudara kembar. Nah, Secara menurut cerita legenda mereka itu anaknya dewa Mars. Oh anaknya Ya, dewa. dibuanglah di salah satu wilayah di bagian tengah Italia. Romulus dan Remus saudara kembar di bagian tengah, kemudian mereka mendirikan satu wilayah tadi, Roma. Nah, gimana? Dua ini kelihatannya kepengen menguasai, jadi penguasa di situ. Gak tanggung-tanggung dong, si Remusnya itu dibunuh oleh Romulus Demi kekuasaan. demi kekuasaan. Itulah secara legenda kota Roma itu berdiri atau Romawi itu berdiri. Tapi secara historis juga ada Wikan. Secara historisnya itu Romawi itu ternyata perpaduan dari 3 suku. 3 suku. 3 suku. Suku Latin, Hmm. Sabin, Hmm. sama Etruskan. Etruskan. Nah, Romulus itu dari suku Latin. Dan legasinya dia itu bahasa Latin. yang masih pantas. dipakai. Iya, iya, iya. Sabin bergabung dengan Latin dulu, kemudian Etruskan itu satu suku yang memang mereka lebih maju lah dibanding 2 ini, makanya militernya bagus. Dan tapi secara bergantian mereka akhirnya berkuasa. Pernah kan kita tanya sebenarnya berapa sih dari suku Latin yang pernah jadi raja di kerajaan Romawi, berapa dari suku Sabin, berapa dari Etruskan. Dari Latin itu cuma 2 kalau nggak salah. Romulus, nah ini kelemahanku itu ya, Mm-mm. ngapalin raja-rajanya. Iya, memang susah sih nama-namanya. Ada 7 raja aja pokoknya mereka ini. Jadi 7 raja namanya semuanya berakhiran kus. Us. Aku ingat yang terakhir, Siapa Tarquinius tuh? Superbus. Superbus. Uniknya, namanya unik banget. Superbus. Superbus. Enggak. Nama panjangnya tahu nggak? Siapa? Tarquinius Superbus Primajayus.
nama panjangnya itu. Iya, iya. Ada dua kok, ada yang pakai nama Superbus, ada dua. Nah, runtuhnya kerajaan Romawi itu ya di Raja ke-7. Dan ternyata masing-masing raja itu mereka berkuasa berbeda-beda ya. Ada yang 25 tahun, ada yang paling lama itu 44 tahun. Terus ya sampai akhirnya mereka runtuh, mengganti diri menjadi Republik. Itu part 1. Nah, nanti mungkin di episode Romawi part 1 ini apa sih yang mau kita explore dalam durasi video kita 7 menit ini, kan? Mungkin kita akan angkat yang menurut saya menarik itu tentang kemundurannya ya. Kok bisa sih kerajaan dengan kejeniusan pemimpinnya yang sangat cerdas itu bisa runtuh dan akhirnya mengganti sistem menjadi republik itu kenapa itu? Terus apakah setiap raja pertama ke raja kedua, raja ketiga itu melalui pergolakan atau ada yang diturunkan oleh senat diganti raja baru atau enggak? Tapi kalau raja ke-7 itu karena memang dia punya kesalahan fatal, melakukan pelecehan seksual ke seorang bangsawan, Lucretia namanya itu, marah para bangsawannya, dibantu rakyat akhirnya digulingkan. Jadilah dia republik. Dan dia agak tirani ya katanya ya. Sangat tirani. Nah, itu sisi kerajaan yang kita nanti ceritakan di episode pertama. Jadi memang dasarnya kita angkat Romawi setelah Utsmaniyah, yang menarik buat kita itu pertama ya kata Wikan tadi, intrik. Artinya penuh drama dan paradoks. Julius Caesar dibunuh temannya sendiri. Itu kan nggak masuk akal gitu. Jenius mereka, orang-orang hebat, orang-orang pintar. Terus kenapa kita tertarik lagi untuk ngebahas Romawi? Legasi mereka atau peninggalan mereka itu masih relevan dengan sekarang. Iya, banyak sekali peninggalan-peninggalan yang masih kita pakai ya. Iya. Salah satunya tadi bahasa dan sistem kalender. Hukum. Mungkin ya hukum. Ada lagi nggak sih? Arsitektur. Iya, arsitekturnya emang nggak ada lawan sih. Nggak ada lawan arsitektur. Terus dia bikin saluran air yang nggak pernah berhenti. Iya, sama itu jembatan. Nah, ada cerita siapa ya yang kaisar siapa ya? Pokoknya dia bikin jembatan yang konon katanya tidak bisa hancur sampai kapanpun. Iya. Dan ada prasastinya. Ada prasastinya. Saya membangun jembatan ini untuk selama-lamanya. Dan sampai sekarang masih ada dong. Masih ada jembatannya. Iya. Kalau kita beda. kok bisa ya pakai? Dan sempat diteliti loh itu material jembatannya itu kan. Jadi mereka itu memang luar biasa ya. Terus kalau kita lihat filmnya, pakaiannya ya yang kayak kain doang. Kayaknya itu semua berhubungan dengan air. Pernak-pernik makanannya, sendok-sendoknya langsung cemplungin di air. Nah, ya kan? Ternyata itu yang tadi di awal kita ngomong bahwa mereka bisa membuat saluran air yang tidak berhenti tetapi tidak bisa menghentikan racun yang ikut ngalir di dalamnya. Racun itu ternyata dari alat-alat yang mereka gunakan sehari-hari itu. Jadi emang nggak bisa diantisipasi lagi. Mereka tidak terantisipasi pada saat itu. Nah, coba kalau ada tokoh-tokoh Utsmaniyah di situ yang ahli kimia ngerti itu, gitu kan? Bisa diteliti ya. Bisa diteliti, berhubung nggak ada. Kalau Republik gimana? Itu part 1. Aku agak-agak lupa sih. Republik itu dari runtuhnya si diktator tadi ya, siapa? Superbus tadi ya. Jadi mereka bikin sistem baru. Ya. Karena mungkin ada trauma ya dari sistem kerajaan ya. Iya. Kalau aku jadi penduduknya juga pasti trauma sih. Jadi berontak lah ya. Ya. Berarti berapa ratus tahun? Berapa 753 sampai ke 509. Ada 200 tahunan. Mungkin ya, aku nggak hafal sih tahun. Tapi kan tahun kalender mereka kan waktu itu cuma 8 bulan ya. Ada namanya kalender Numa yang mereka pakai waktu itu, 1 tahun itu cuma berapa bulan. Tapi anggaplah dengan kalender kita berarti cuma sekitar 200 tahunan ya, atau 400 tahunan sih. Kok matematika kita 753 kurangi 509 berapa ya? Gitu. Itulah pokoknya. Itu masa kerajaan. Ya trauma mungkin dia ganti republik ya. Ya bisa jadi sih. Tapi ada yang menarik Wikan, di sistem pemerintahan republik mereka. Sama penguasanya itu juga diangkat dari atau dipilih oleh yang namanya
Senat. Senat juga. Mereka punya tiga lembaga tinggi ya. Ada Senat, ada Majelis Rakyat, Majelis Rakyat. ada satu lagi itu Tribun Rakyat. Oh ya, Tribun Ya, ya. benar nggak? Betul betul. Tribun betul. Rakyat. Senat itu yang diisi oleh bangsawan, kaum elit untuk menentukan siapa pemimpinnya. Hukum juga enggak ya? Asal undang-undang. Hukum Mungkin itu ya? masuknya itu yang di Undang-undang. majelis itu. Majelis ya. Majelis ya. Majelis itu hukumnya kayak DPR kali ya. Ya. Di kita ya, pembuat undang-undang. Ada Tribun Rakyat yang mengakomodir keluh kesah rakyat ya. Ya, Ombudsman. penampung aspirasi lah. Ombudsman lah. Oh ya, mirip ombudsman lah Kalau mungkin di Indonesia. sini tuh namanya mungkin sekarang. Mungkin ya. Walaupun mungkin nggak pasti tapi gambarnya kayak kira-kira. Ini tebak-tebakan kita aja gitu loh. Kayak ombudsman lah, kira-kira seperti itulah. Jadi republik mereka aja sebelum Masehi, mereka udah punya struktur pemerintahan yang kayak begitu loh. Dan ini yang menarik lagi, katanya pemimpinnya itu dipilih tiap tahun ya. Iya, iya. Pergantian pemimpin Ganti dijatah. pemimpin, ya. Nah, jadi pergantian pemimpin di Republik Romawi. Ya, Keren agak aneh ya nyebutnya ya. Republik Romawi. Ternyata tiap tahun dipilih, bukan melalui proses ya pemilunya, tapi tiap tahun. Kalau kita kan modern kan 5 tahun ya. 5 tahun. Amerika 4 tahun. Tapi mereka tiap tahun loh diganti itu. Efisien nggak ya? Kalau ngomong buat program panjang nggak efisien. Iya sih ya. Tapi kalau ngomong untuk perilaku korupsi ngebut mereka. Wah cuma setahun nih, apa yang bisa gua sabet nih gitu kan. Ya kira-kira seperti itulah untuk bentuk republik itu sendiri. Itu republik sampai tahun berapa itu weekend ya? Aku lupa ini. Aduh, aku nggak inget sih angka. Susah ngafalin angka tuh, Iya, terutama. Republik itu di part 2 nanti kita. Ya, part 2. Nanti gini, kan nanti kita ada sesi tanya jawab ChatGPT. ya. Iya. Oke. Tapi belum, kita jelasin dulu sampai part 3. Part 3 kita tentang apa ini? Tentang kekaisaran Romawi. Jadi setelah runtuhnya republiknya, republik tuh juga bisa runtuh ternyata. Malah balik lagi ke apa? Ya, aku bilang sih kayak otoriter ya. Otoriter ya. Kembali ke sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang kaisar. Kaisar Iya. loh. Gimana Tapi ya? ini menarik sih ini. Latar belakangnya kenapa bisa jadi republik kembali ke kaisaran. Nah. Jadi pemimpinnya ini si Kaisar Augustus namanya. Oh iya. Ini dia nih biang keroknya nih. Jadi penyebab mengapa dia malah balik lagi ke sistem yang Ya udah bener-bener republik. ya udah bener republik. Kalau malah ngomong iklim demokrasinya dapat, tapi kok kembali lagi ke sistem pemimpin tunggal iya. begitu kan. Itu tuh tanda-tanda, nanti kita tanya ke ChatGPT. Tapi justru masa kemasan mereka itu di sana ya. Iya, banyak peninggalan-peninggalan dan kemajuan lah Ya. ya. Betul. Dan jatuhnya pun drastis. Jatuhnya tuh dramatis banget. Dramatis banget itu. Kalau yang pertama kerajaan pindah ke republik, oke, mereka dijatuhkan oleh kelompok mereka sendiri. Ya kan, republik ke kaisar tetap dijatuhkan oleh kelompok mereka sendiri. Nah, kaisar itu sudah tahun Masehi ya. Dijatuhkan itu bukan oleh kelompok mereka justru. Oleh siapa dong? Barbar. Oh, kaum barbar. Kaum barbar. Jadi kaum barbar itu ada beberapa kelompok di sana. Kaum barbar itu ada, Goth satunya itu yang dia menguasai wilayah inti dari Romawi. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Anglo-Saxon. Kayak dengar tapi lupa apa itu ya. Itu akhirnya menguasai wilayah Romawi di daerah Inggris. Itulah cikal bakal kerajaan Inggris. Jadi apa ya, bisa menyebar juga ya ternyata. Memang wilayah Romawi kan luas. Sampai mana sih wilayahnya tuh? Afrika. Sampai Afrika. Gila, Bahkan gila. suku barbar pun ada yang di Afrika. Memberikan atau mendirikan kekuasaan mereka di sana. Perancis pun berdiri, Perancis modern berdiri itu juga karena dari peran salah satu sukunya. Ada berapa suku barbar itu yang dulunya itu sangat diremehkan oleh Romawi. Nggak berbudaya, nggak berpendidikan, tapi mereka jatuh. Tapi memang itu bukan faktor utama. Karena tetaplah kekuasaan yang terlalu lama bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diprediksi, perilaku kayak Utsmania juga lah, seperti gitu. Terus juga jadi lupa mau ngomong apa.
dari sisi perilaku kaum barbar sendiri kekuasaan yang terlalu luas. Jadi susah ya Jadi buat susah buat mengendalikannya. ngaturnya ya. Ya. Nah, oke. Jadi kira-kira teman-teman episode besok kita tayangkan tentang Romawi. Kita bagi jadi 3 bagian. Part 1 tentang kerajaan, part 2 tentang Republik, part 3 tentang kekaisaran. Jangan lupa Selasa malam, Kamis malam, Sabtu malam. Nah, sekarang sesi kita tanya langsung ke ChatGPT. Dia pintar pura-pura nggak tahu biar masuk di sesi tanya jawabnya. Gitu. Ayo, udah nyiapin pertanyaan belum? Yang tadi kita omongin aja. Pertama, Ayo, nggak usah rudut nggak apa-apa ya pertanyaannya. Nggak Ya. apa-apa. Nah. Siapa dulu nanya nih? Mas Rudi dulu aja deh. Oke. Halo ChatGPT. Halo, ada yang bisa aku bantu hari ini? Ya jelas dong, makanya saya manggil kamu kan, gitu kan. Tapi kamu ngomongnya pelan-pelan ya, biar penonton kita nanti di Makna Sejarah itu bisa dengar suaranya kamu dengan jelas. Siap, aku akan bicara lebih pelan dan jelas, supaya penonton di Makna Sejarah bisa menikmati setiap kata. Atau kamu Ada hal mau khusus. ngasih salam dulu nggak ke penonton kita di Makna Sejarah? Tentu, dengan senang hati. Halo para penonton Makna Sejarah, terima kasih sudah bergabung. Semoga kita bisa belajar banyak hal menarik hari ini. Selamat menonton. Oke. Kita episode besok itu bercerita tentang sejarah Romawi. Kita bagi tiga bagian. Bagian pertama kita akan menceritakan tentang kerajaan Romawi. Kemudian di bagian kedua kita ceritakan tentang Republik Romawi. Bagian terakhir, bagian ketiga kita bicara tentang kekaisaran Romawi. Oke, tapi di sini kamu saya panggil karena ada beberapa pertanyaan ini yang penasaran. Mudah-mudahan bisa memberikan kita jawaban sama buat penonton kita dong. Yang pertama gini pertanyaannya. Selama masa kerajaan Romawi ratusan tahun sebelum Masehi itu, dengan seluruh kemegahan, kejayaan yang mereka raih, dibangun di atas penderitaan rakyatnya tidak sih? Pertanyaan yang sangat menarik. Selama masa kerajaan Romawi, memang ada kemegahan yang luar biasa. Tapi di balik itu, kehidupan rakyat jelata seringkali penuh penderitaan. Kekayaan dan kemewahan yang dinikmati kaum elit sering berasal dari pajak yang berat, kerja paksa, dan penaklukan wilayah yang memaksa banyak orang menjadi budak. Jadi kemegahan Romawi memang dibangun di atas fondasi yang tidak selalu adil bagi semua orang. Coba kita tanya yang Republik itu apa karena mereka sudah muak itu dengan pola kepemimpinan kerajaan. Oke, ini ada pertanyaan lain ya. Yang kedua, dengan munculnya lahirnya Republik Romawi ini apakah pertanda bahwa masyarakat Romawi ini sudah muak dengan sistem kerajaan atau bagaimana? Apa jawaban kamu? Lahirnya Republik Romawi memang menandakan ketidakpuasan terhadap sistem kerajaan yang dianggap korup dan tidak adil. Para bangsawan dan warga Romawi ingin lebih banyak keterlibatan dalam pemerintahan, sehingga mereka beralih ke sistem republik yang memungkinkan lebih banyak suara dari senat dan rakyat. Jadi perubahan ini adalah cerminan dari keinginan masyarakat untuk keadilan dan keseimbangan kekuasaan. Gitu. Oke. Jadi banyak yang muak ya Tetap ternyata. ya, makanya Ya. diganti Republik. Nah sekarang saya tanya gini, Romawi itu kan memiliki legasi yang banyak ya. Tadi kita udah bahas nih ChatGPT. Salah satunya adalah hukumnya atau Romawi Law. Bahkan di situ ada istilah praduga tak bersalah atau belum dinyatakan salah kalau belum bisa dibuktikan dia bersalah, yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Nah, apa yang membuat mereka itu bisa mempertahankan hukum itu sekian lama, masih bisa dipakai di era modern juga? Salah satu alasan hukum Romawi bisa bertahan begitu lama adalah karena prinsip-prinsip dasarnya yang logis dan adil. Hukum Romawi dirancang dengan sangat sistematis dan berbasis pada asas keadilan serta perlindungan hak individu. Prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah memberikan fondasi bagi sistem hukum modern yang menekankan keadilan dan hak asasi manusia.
Selain itu, hukum Romawi terus dipelajari dan disesuaikan oleh berbagai peradaban setelahnya, sehingga relevansinya tetap terjaga hingga era modern. Dia profesor ya. Terima kasih, Prof. Belum, satu lagi. Satu lagi masih ada. Penasaran nih. Yang kita obrolin tadi. Yang mana? Gini, mereka kan dari kerajaan karena muak dengan perilaku raja-raja saat itu, akhirnya mereka masuk ke era republik yang lebih iklim demokrasinya, iklim kebebasannya terasa. Lah, tiba-tiba kok mereka masuk lagi ke sistem kekaisaran. Yang jelas di situ otoritariannya akan sangat tinggi dan menganut kepada satu atau pemimpin tunggal yang mungkin sangat keras. Apa yang menyebabkan mereka dari kerajaan udah enak-enak ke republik kemudian nyemplung lagi ke kekaisaran? Seperti apa itu? Perubahan dari republik ke kekaisaran Romawi dipicu oleh krisis politik dan sosial. Republik Romawi mengalami ketegangan internal yang hebat seperti perang saudara dan persaingan politik yang tak kunjung usai. Figur seperti Julius Caesar muncul sebagai pemimpin yang kuat di tengah kekacauan, dan dukungan masyarakat terhadap stabilitas membuat mereka rela menerima seorang pemimpin tunggal. Kekaisaran dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri konflik dan memberikan ketertiban yang lebih kuat, meskipun itu berarti kembali ke sistem yang lebih otoriter. Oke, itu Begitu. tadi. Makasih ya. Makasih, Prof. Tadi narasumber kita. Sama-sama, senang bisa membantu. ChatGPT. Ya, memang itu ya kita begini tampilannya. Konten kita dibantu artificial intelligence, kemudian ya kita manfaatin. Jadi sekalian buat nanya-nanya jadi narasumber di sini kan. Mau ya untung aja dia bisa jawab dan bagus. Yang kita nggak tahu, mudah-mudahan juga tambah ilmu buat kita semua pokoknya. Jadi gitu. Ini kan Oke. kisi-kisi yang kita sampaikan di obrolan sekarang untuk episode besok ya. Hari Selasa, Kamis, Sabtu tentang Romawi. Angka Romawi juga warisan mereka. Angka Romawi warisan mereka. Kita belum ngomongin kenapa kok bisa ada Vatikan di situ. Mau kita bahas kalian apa enggak? Dikit aja lah. Dikit aja. Dikit aja. Kenapa kok tiba-tiba ada Vatikan di sana? Ini apa yang terjadi itu? Sangat mencengangkan. Karena Wikan sudah sangat mempelajari kitab-kitab seminari, ya kan? Terus sistem gereja Katolik dengan sangat mantap. Silakan. Nah, jadi begini nih awal mula lahirnya Vatikan atau Gereja Katolik. Gereja Katolik Vatikan ini. Dari beberapa sumber yang sudah saya baca nih Mas Rudi nih. Ini bocoran ya. Ya. Mungkin nanti ini akan kita bahas di episode lain. Jadi Kekaisaran Romawi ini sempat terpecah menjadi dua pada awalnya. Ya. Romawi Barat dan Bukan Romawi sempet, Timur. sampai akhir. Oh iya sampai akhir ya. Jadi mereka ini misah dan nggak nyatu lagi. Padahal awalnya mereka misah ini untuk konsolidasi kekuasaan dulu Iya, awalnya. karena kan kekuasaannya gede banget. Ya sangat luas. Jadi bikin anak cabang lah. Dan bikin cabang mereka tuh. Tapi ternyata mereka malah jalan sendiri-sendiri tuh. Yang pada akhirnya Romawi Barat ini runtuh lah singkat ceritanya. Runtuh dan mengalami kekosongan kekuasaan. Ya, runtuhnya juga nggak dibantuin. Runtuhnya tuh nggak dibantuin sama Romawi Timur nih. Ya emang mereka nih udah nggak klop sih. Nggak klop memang ini. Setelah pemisahan wilayah itu. Nah, singkatnya ini Sampai di kekosongan tadi. ya singkatnya mengapa gereja ini bisa lahir? Karena ya itu tadi kekosongan kekuasaan setelah runtuhnya Romawi Barat. Dan mengapa mereka si Timur dan Barat ini nggak bisa nyatu? Padahal mereka tuh awalnya sama-sama Kristen, gitu. Iya. Ternyata ada kecemburuan sosial, kita sebutnya gitu ya, karena nih gereja Timur ini ternyata nggak mau mengakui keuskupan atau apa sih namanya? Kepausan. Timur tuh Bizantium ya. Timur tuh Bizantium. Konstantinopel. Konstantinus. Nah, ya. Sampai mana tadi? Tidak mau mengakui kepausan. Kepausan ya. Ya itu dia akhirnya si Romawi Barat ini sistemnya bukan lagi kekaisaran. Ya. Jadi mereka dipimpin oleh paus sebagai pemimpin tertinggi terutama di bidang keagamaan. Iya. Tapi keagamaan itu juga mencakup politik juga. Oh iya. Begitulah.
Mungkin gitu nih Ah, singkatnya ya. Satu lagi kalau masalah keagamaan sebelum kita tutup ini, Hmm. Inggris kan juga Katolik ya. Ya. Inggris pun juga berbeda. Mereka tidak, Inggris itu Katoliknya tidak berkiblat ke Vatikan. Vatikan. Oh gitu. Ya, nggak berkiblat ke Vatikan tuh belum lama, malah kejadian tuh tahun 1500-an, Henry VIII lah. Waktu itu Henry VIII. Sebelumnya mereka berkiblat ke Vatikan. Ya Inggris itu kan salah satu wilayah, jelas lah wilayahnya Romawi. Henry VIII tuh mau cerai dengan istrinya, Catherine of Aragon namanya. Ternyata dia bahasanya kalau di mereka tuh bukan bercerai tapi menolak, membatalkan pernikahan. Oh bisa ya. Aha. membatalkan ya? Mereka mengajukan pembatalan pernikahan ke Paus di Vatikan waktu itu. Paus nggak memberi izin. Ada alasan politis juga. Pertama, Catherine of Aragon itu keturunan atau keponakan Romawi suci. Oh, Itu. Romawi suci itu yang Vatikan bukan? Iya. Udah masuk Vatikan. Iya. Akhirnya si Henry VIII nggak mau, dia tetap mau bercerai. Dari situ dia marah. Udahlah kita putus hubungan aja dengan Vatikan. Gereja-gereja di Inggris diambil alih oleh negara. Dan mereka tidak lagi menganut kepada Vatikan. sistem kepausan di Kepausan Vatikan. Itu Berarti kira-kira. ya sama kayak Ortodoks itu ya. Ya, Si- Ortodok kan jadi- Bizantium. Si Bizantium itu dia kan induknya sama ya kayak Romawi Iya. Barat ya. Jadi satu induk tapi mereka berbeda ideologi, Heeh. terutama masalah keagamaan karena mereka ya itu tadi tidak mau mengakui paus. Hmm. Mereka menganggap paus ini nggak sah lah secara agama mereka Iya. gitu. Ada istilah itu. Mereka nganggap kan dia bukan ini, kenapa kita harus tunduk gitu loh. Iya iya Kan iya. mereka dari Romawi asli, Mm-mm. Bizantium ini. Bizantium ini mengaku dia itu Romawi asli. Gitu. Iya, harus masih bertahan kepada kekaisarannya. Iya. Jadi kekaisaran Romawi itu dia masih oke, tapi setelah itu bukan. Kayak Rumit ini, ya. siapa itu penjaga Gunung Merapi itu? Mbah Mbah Marijan. Iya. Dia cuma tunduk sama Sultan 9. Sultan 9. Iya, Nggak mau tunduk sama Sultan 10. Gitulah kira-kira gambaran itu. Ya, itulah kisi-kisi hari ini buat episode 3 episode mendatang. Mudah-mudahan sedikitnya kita bisa memberikan apa ya, hiburan lah. Pokoknya belajar sejarah itu gak usah belajar deh. Baca sejarah asik, dan makna sejarah itu kita jadikan perpustakaan murah meriah. Ya betul. Dan terus kita akan buat karya tentang sejarah-sejarah. Bocoran ke depan sih memang belum kita pastikan. Namanya juga dadakan ya. Sebuah tema itu kita rundingan jadi, tapi ada bocoran nanti setelah Romawi kemungkinan kita membahas dalam negeri, Mataram. Nah, nanti weekend pasti lebih fasih ngomongin Mataram, dia keturunan Sultan Agung. Oke. Siapa nutup nih? Seperti aja lah sekalian. Kita belum hafalin nutupnya loh. Iya kita Nggak belum punya, ada sih. pakemnya. nggak punya template nutup. Ya pokoknya gitu deh. Terima kasih udah ditonton lah. Ya terima kasih teman-teman udah. Dukungannya, apresiasinya, Mm. subscribe kita. Kita akan terus berkarya demi subscriber kita semuanya. Oke. Salam sejarah.